Dan hati kami tetap merindu, haus akan firman-Mu. Kami selalu menanti-nantikan pengajaran Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon berfirman-Lah Tuhan. Urapan Roh-Mu kiranya turun di tengah-tengah kami melalui pemberitaan firman-Mu. Urapi kami sekaliannya, urapi juga hamba-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Ya, puji Tuhan dan selamat tahun baru bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat yang mungkin juga masih baru kembali dari kampung halaman, dan selamat bergabung kembali di tengah-tengah ibadah kita, ibadah penggembalaan yang boleh terselenggara pada hari ini. Semua berkat kasih dan anugerah Tuhan. Ya, kami juga tetap menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan yang belum kembali, yang mungkin juga masih di kampung halaman dan mengikuti rangkaian ibadah pelayanan kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan juga tetap menyertai saudara, memberkati saudara di dalam limpah kasih anugerahnya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita tahun yang baru. Saudaraku, kiranya di tahun yang baru juga ada sukacita dan semangat yang baru. Haleluya. Sehubungan juga hari ini adalah minggu pertama di bulan ini, sekaligus minggu pertama di tahun ini. Kita juga akan mengikuti perjamuan kudus. Ya, saudara, bukan menjadi suatu rutinitas bulanan, tetapi untuk tetap dan selalu mengingatkan kita kepada korban Kristus yang sudah menyelamatkan kita, memelihara kita, bahkan juga mempersiapkan hidup kita untuk memasuki puncak rencana Tuhan. Saya menyampaikan tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah tahun baru, rahmat baru, dan harapan baru. Haleluya. Ya, tahun baru, rahmat baru, dan harapan baru. Ya, ini dari nats firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal 3 dari ayat 22 sampai kepada ayat yang ke-24. Sekali lagi dari kitab Ratapan pasal yang ketiga dari ayat 22 sampai kepada ayat 24. Temanya adalah tahun baru, rahmat baru, harapan baru. Ya, kita bacakan sebentar nats ini supaya kiranya ya firman hari ini betul-betul sangat memberkati kita. Ayat 22 dimulai dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Tanpa kesudahan kasih setia Tuhan, Iya. habis-habisnya rahmat-Nya, Iya. selalu baru tiap pagi. Terus? Besar kesetiaan-Mu. Iya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Terus? Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Iya. Jadi dari nats inilah, saudaraku, saya kutip tema kita ini. Ya, dikatakan bahwasanya ayat 22 tadi, ya, dalam ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saya sampaikan di akhir tahun dan di awal tahun, ya, bahwasanya Tuhan kiranya melanjutkan kasih setianya dan juga melanjutkan keadilannya. Kasih setia Tuhan yang sudah kita alami tahun lalu kiranya dilanjutkan tahun ini. Ya, keadilan Tuhan yang sudah kita alami di tahun yang lalu, Tuhan lanjutkan di tahun ini. Lalu dalam kitab Ratapan ini dipertegas lagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, tak henti-hentinya atau tak habis-habisnya rahmat-Nya. Berarti berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus. Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu tak habis-habisnya, katanya ayat 23,
ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Iya. Jadi kalau tadi saya memberikan temanya tahun baru, Tuhan memberikan rahmat yang baru supaya kita memiliki pengharapan yang baru. Haleluya. Ya, jadi di tahun yang baru Tuhan memberikan rahmatnya yang baru supaya kita memiliki pengharapan yang baru. Ya, maka di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah tahun yang baru. Ini bicara tentang waktu. Tahun yang baru adalah bukti daripada rahmat Tuhan. Tahun yang baru adalah sebagai bukti kasih setia Tuhan. Tahun yang baru adalah sebagai bukti kasih sayangnya, sebagai bukti perhatiannya ataupun kemurahan Tuhan bagi kita. Maka Tuhan tidak menutup tahun 2024 bagi kita, tetapi Tuhan lanjutkan sampai kepada tahun ini, tahun 2025. Amin. Iya, sekali lagi, tahun yang baru adalah sebagai bukti rahmat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita tahun ini sebagai bukti kasih-Nya, sebagai bukti rahmat Tuhan. Haleluya. Iya, saudara yang terkasih, tadi saya sampaikan tahun yang baru ini berbicara tentang waktu. Cara pandang seseorang tentang waktu atau tentang hari itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada orang memandang, hari ini, ini hari yang sangat penting. Ya, ada orang berkata, ini hari ini sama saja. Ya, ada orang berpandangan hari Minggu itu lebih penting dari hari Senin. Ada? Tuh. Saudara berpandangan mana? Bagi saudara mana lebih penting, hari Minggu atau hari Senin? Loh, saudara jadi bingung. Ya, karena ada orang berpandangan begini. Ya, bagiku hari Minggu itu sangat penting. Ya, hari Senin tak soal, hari Selasa tak apa-apa. Ya, bagiku hari Minggu itu sangat penting. Ada orang berpikir hari Minggu itu bagiku sangat sakral dibandingkan hari-hari lain. Ada orang berpandangan bahwasanya, hari Sabtu bagiku itu jauh lebih penting. Ya, dibanding hari-hari lain. Kalau hari Sabtu, ya, itu hari penting bagiku, karena disitulah aku akan menyuci, menyetrika, membereskan rumah dan lain sebagainya. Kalau hari Minggu tidak soal. Ya. Nah, ada orang berpikiran hari Minggu itu bagiku sangat penting, karena di situ aku istirahat. Aku akan tidur mulai pagi sampai malam. Ya, ada orang berpikir, bagiku hari Minggu sangat penting, karena di situ aku akan bertemu dengan Tuhan, di situ aku akan bertemu dengan saudara-saudaraku seiman dan lain sebagainya. Ada. Ya, beda dengan hari-hari lain. Saya pernah berkata kepada Ibu Gembala, saya kalau hari Senin itu rasanya hari yang spesial. Bukan berarti saya mengabaikan hari Minggu atau hari-hari yang lain, tidak. Di mana spesialnya? Kalau hari Senin, ya, itu kita pertemuan para pelayan-pelayan Tuhan. Saya bisa dekat dengan para pelayan-pelayan, bisa ngobrol, bisa tos dengan anak-anak, tamborin dengan anak-anak kita yang lain. Ya, saudaraku, itu ada sukacita tersendirinya bagi saya. Ya, maka kalau hari Senin itu mau pertemuan begitu, saya ada sukacita tersendirinya. Ya, saya ungkapkan itu kepada Ibu Gembala beberapa waktu yang lalu. Iya, beda dengan hari-hari yang lain begitu. Bukan berarti saya mengabaikan hari-hari lain, tidak. Ya, tetapi bagi kita ada waktu-waktu yang istimewa bagi kita, ada waktu-waktu yang perlu, tetapi itu menurut kita. Nah, Alkitab mencatat seperti ini. Saya kutip satu ayat sebentar dalam kitab Roma 14 ya. Roma 14, coba ayat yang kelima. Roma 14 ayat 5. Iya, ini cara pandang seseorang tentang waktu atau tentang hari. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, Ya. tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Ya, hendaklah. Setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, saudara yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain.
Kan ada yang begitu toh. Ya, kita memandang hari Minggu itu lebih penting bagi kita dibanding hari yang lain. Ya, atau mungkin bagi kita hari Senin lebih penting dibanding hari yang lain. Atau mungkin bagi kita hari Jumat itu lebih penting dari hari yang lain. Ya, mungkin anak-anak sekolah baginya hari Minggu dengan hari Sabtu lebih penting. Kenapa? Libur sekolah. Ya, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pusing. Ya, belajar mikirin tugas, PR dan lain sebagainya. Ya, sehingga baginya hari Sabtu dengan hari Minggu itu adalah hari yang sangat penting. Contoh saja. Ya, ada orang berpikiran seperti ini. Tetapi yang kedua, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Baginya sama saja. Merdokdos. Ya, itu siapa muda merdokdos? Ya, mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Sabtu, mau hari Minggu baginya sama saja. Tidak ada istimewanya. Ya, ini pandangan seseorang tentang hari. Namun dilanjutkan, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ya, Alkitab tidak melarang itu. Apakah kita menganggap hari ini lebih istimewa dibanding hari lain? Alkitab tidak melarang itu. Silakan, sepanjang itu tidak dosa. Kalau bagi kita semua hari sama, silakan. Ini cara pandang. Ya, kadangkala kita memandang hari juga begini. Ketika kita senang, ketika kita merasa senang, rasanya waktu itu begitu singkat. Ya, begitu singkat. Tetapi ketika kita susah, rasanya waktu itu begitu lama. Ya toh? Iya. Pernah begitu kan? Ya. Ketika saudara bersama dengan seseorang lagi menikmati, contohnya jamuan, saudara sedang menikmatinya dengan begitu senang, dengan begitu berbahagia. Ya. Saudara yang terkasih, rasanya waktu itu begitu singkat. Ya. Tetapi ketika saudara berada dalam kondisi mungkin sakit, terbaring, rasanya waktu itu begitu lama. Apakah benar-benar begitu? Sebenarnya itu tergantung kepada perasaan kita saja. Ya, hanya perasaan kita saja. Kalau kita sedang ngobrol dengan orang yang kita cintai dan kita sedang betul-betul menikmati satu komunikasi, ya, rasanya setengah hari tidak terasa. Seperti waktu itu begitu cepat. Ya, orang-orang muda kalau lagi saudara di pantai, ya, dari pagi sampai sore, rasanya waktu itu begitu cepat. Ya, tapi kalau saudara lagi kerja di PT, ya, apalagi pekerjaannya monoton, rasanya waktu itu lambat. Bentar-bentar lihat jam, lihat jam, lihat jam. Bolak-balik kamar mandi, kantin kamar mandi. Ya, rasanya begitu lama. Ya. Apakah ketika saudara bekerja, ketika saudara susah, waktu itu makin lama? Tidak juga. Apakah ketika saudara menikmati kesenangan, waktu itu begitu cepat, makin cepat? Tidak juga. Itu perasaan. Ya. Maka cara pandang dan cara seseorang merasakan tentang waktu itu berbeda-beda. Ini kita bicara tentang waktu dulu. Ya. Dan kalau kita belajar tentang waktu, apa yang dimaksudkan dengan waktu? Ya, saya selalu menyampaikan bahwasanya Tuhanlah pencipta waktu dan Tuhanlah yang mengatur waktu. Tetapi kalau kita bicara tentang waktu dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani itu ada dua pengertiannya. Yang pertama itu disebutkan kronos. Ya, kronos. Kronos itu adalah suatu proses terjadinya ataupun suatu peristiwa. Sekali lagi, ya, kronos itu artinya ya proses terjadinya ya suatu peristiwa. Ya. Itu disebutkan dengan waktu. Contohnya ya saudaraku, ya, dari satu titik
terus ditarik garis. Ya, berapa lama dia? Ya, berapa lama prosesnya? Berapa lama waktunya? Itu yang disebutkan dengan kronos. Proses. Iya, proses. Iya. Contohnya saya berikan contoh kecil saja. Terjadinya suatu bencana, ya, atau terjadinya suatu banjir begitu, saudaraku, dari sejak mulai sampai selesai, ya, berapa lama waktu? Atau biasanya diukur seperti gempa, ya, gempa itu berapa lama goncangan gempa itu? Ya mungkin 3 menit, ya. Jadi proses itu, proses terjadinya peristiwa itu disebutkan dengan waktu. Dalam bahasa Yunani tadi disebutkan kronos. Tapi ada pengertian yang kedua, ya, yaitu kairos. Ya, kairos. Kairos itu artinya kesempatan. Ya, kesempatan. Ya, sama seperti detik. Kesempatan. Ya, mungkin sering kita mendengarkan waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan mungkin juga kita sering berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ya, jadi ketika waktunya itu tiba, saatnya itu tiba, ya saudaraku, itulah yang disebutkan dengan kairos. Ya, kesempatan. Dan kesempatan itu tidak akan terulang. Sama seperti jam ini, ya, ini jarum kecilnya ini, ketika dia berdetik, itu kesempatan. Kesempatan, ya, detik demi detik itu berbicara kesempatan demi kesempatan. Dan dia tidak akan kembali ke belakang. Ya, detik ini, ya sudah, tidak akan kembali ke belakang, tidak akan terulang lagi. Itu yang disebutkan dengan kairos. Ya, itu yang disebut dengan kairos. Ya, jadi waktu itu, ya, yang dimaksudkan saudaraku adalah kesempatan. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mempergunakan waktu, kesempatan itu dengan baik, itu akan berlalu. Iya. Nah, kembali saya tarik kepada tahun ini. Tuhan memberikan kepada kita tahun 2025 ini sebagai rahmat Tuhan. Amin. Amin. Dan tahun ini memiliki proses. Ada peristiwa yang terjadi. Apakah di tahun ini kita bertumbuh secara rohani atau kita menurun? Apakah kita meningkat atau kita undur? Apakah kita mengalami kemajuan, perkembangan, atau justru makin terpuruk? Ya, di sini kita mengalami suatu proses, suatu peristiwa. Dan tahun ini, ya, adalah kesempatan dan tidak akan pernah terulang. Tahun depan bukan lagi tahun 2025. Saudara tidak bisa mengulang waktu. Waktu akan terus berjalan. Haleluya. Rahmat Tuhan di tahun ini kalau kita tidak tangkap, kalau kita tidak miliki, itu tidak akan terulang di tahun berikutnya. Waktu yang kita beri, yang Tuhan berikan bagi kita di tahun ini, kalau kita sia-siakan, itu tidak akan terulang di tahun berikutnya. Bisa tangkap toh? Ini bicara tentang waktu. Ya. Kita masih bahas soal yang pertama. Tahun baru, rahmat baru, harapan baru. Kalau bicara tentang tahun baru, ini bicara tentang waktu. Tuhan yang memberikan kepada kita waktu. Apa itu waktu? Satu proses, satu peristiwa yang terjadi. Apa itu waktu? Kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Kalau kita pergunakan dengan baik, tentu ada hasilnya. Kalau kita sia-siakan,
tentu kita akan kehilangan. Ya. Maka Alkitab mencatat begini dalam kitab Pengkhotbah pasal 3. Segala sesuatu ada waktunya. Ya toh? Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ya, ada waktu mengumpulkan, ada waktu membuang. Ada waktu tertawa, ada waktunya menangis. Ada waktunya meratap, ada waktunya menari. Ya, saudara boleh membaca itu dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga dari ayatnya yang kedua sampai kepada ayat 8. Ya, jadi ada waktu. Segala sesuatu itu dikatakan ada waktunya. Atau boleh dibacakan sedikit dulu? Demikian ayat yang pertama. Iya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Iya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Iya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya, ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Terus? Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang Iya, terus? dan waktu untuk membunuh. Iya. Ada waktu untuk menyembuhkan. Iya. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk Iya, membangun. jadi semua ada waktu. Kalau Tuhan lagi memberikan waktu bagi kita, ya, untuk membangun, mari bangun. Kalau Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk meruntuhkan, untuk merombak, ya silakan runtuhkan, silakan rombak. Kalau Tuhan memberikan waktu bagi kita sedang mengumpulkan, silakan kumpulkan. Kalau Tuhan memberikan waktu bagi kita membuang, silakan buang. Ya, jadi ada waktunya, ada masanya. Ya, dari hal ini, saudaraku, Alkitab mengajarkan kita supaya kita mempergunakan waktu. Kita mempergunakan kesempatan. Ya, kalau waktunya menanam, tanamlah. Kalau waktunya menuai, tuailah. Haleluya. Iya, jadi Tuhan memberikan kepada kita waktu. Ya. Tahun ini waktu apa? Kalau tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, mari nikmati rahmat Tuhan. Kalau tahun ini adalah tahun mengumpulkan, silakan kumpulkan. Kalau tahun ini adalah tahun kita menanam, silakan menanam. Kalau tahun ini adalah tahun menuai bagi kita, silakan tuai. Ya. Maka kita harus mengerti tentang waktu supaya kita tahu menggunakan waktu. Ya. Orang yang tahu menggunakan waktu adalah orang yang bijaksana. Kitab Mazmur sangat jelas mencatat, Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami, waktu-waktu kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Jadi orang yang bijaksanalah yang tahu menggunakan waktu, mengisi hari-harinya. Kalau Tuhan memberikan kepada kita tahun yang baru ini, saudaraku, dibutuhkan kebijaksanaan bagaimana kita mengerti tahun ini, bagaimana kita mengisi tahun ini dengan baik. Kalau Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus, jangan bodoh, tetapi jadilah arif, jadilah bijak. Pergunakanlah waktu dengan baik, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan hidup dalam kemabukan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, supaya kamu dapat mempermuliakan, meninggikan Tuhan. Ya, jadi hari-hari kita ini harus betul-betul diisi dengan hal-hal yang baik, supaya kita dapat menuai pada waktu yang sudah ditetapkan. Pergunakan waktu. Tahun 2025 yang Tuhan berikan bagi kita, tadi saya sampaikan, adalah sebagai bentuk tahun rahmat Tuhan, kelanjutan kasih setia Tuhan. Ya, maka apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di tahun ini, mari kita lakukan, saudaraku, dengan baik,
supaya kita dapat menuai dari apa yang kita lakukan. Saya kutip kitab Pengkhotbah sebentar. Pengkhotbah pasal 11 dari ayat yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, Iya, terus. dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Iya. Iya, siapa yang melihat angin tidak akan menabur, siapa yang melihat awan tidak akan menuai. Iya, jadi jangan hanya melihat keadaan, situasi. Ya, tetapi dari ayat ini kita akan diajak untuk berbuat. Ya. Apa yang bisa kita buat? Coba terus. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin Ya. dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, Terus. demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Iya. Seperti itu juga. Kita tidak tahu bagaimana pergerakan angin. Seperti itu juga pergerakan Tuhan di tahun ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Ya, tetapi mari kita melakukan hal-hal yang baik supaya kita juga menuai yang baik. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Maka tabur yang baik, lakukan yang baik, kerjakan yang baik supaya kita juga menuainya. Terus selanjutnya, Taburkanlah benihmu pagi-pagi. taburkan benihmu pagi-pagi. Dan janganlah mau beristirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jangan istirahat, jangan beri pada tanganmu istirahat pada petang hari. Terus, Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, iya, atau kedua-duanya sama baik. iya, ini mengajak kita supaya kita terus bekerja, terus berbuat, terus melakukan hal-hal yang baik. Kalau Tuhan melanjutkan tahun ini dan melanjutkan kasih setianya, Tuhan melimpahi kita rahmatnya, saudaraku. Tujuan Tuhan supaya kita dapat menikmati kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang lebih lagi. Amin. Ya, maka dengan itu sekali lagi bicara tentang tahun yang baru ini, bicara tentang waktu. Ya, maka waktu jangan biarkan berlalu, tetapi isi waktu-waktu yang Tuhan beri. Tuhanlah pencipta waktu, Tuhan yang memberikan waktu kepada kita supaya waktu-waktu ini kita isi. Dengan apa kita isi? Dengan hidup yang baik, dengan perbuatan yang baik. Ya, dalam ayatnya yang ke-6 ini mengajak kita supaya kita betul-betul terus-menerus melakukan hal-hal yang baru, mengerjakan hal-hal yang baru. Taburkan benihmu pagi-pagi, tetapi jangan berhenti, jangan biarkan tanganmu istirahat pada petang hari, tetapi teruslah bekerja, teruslah melayani Tuhan, teruslah berbuat kepada Tuhan. Amin. Ini bicara tentang waktu. Yang kedua, iya, tahun baru, rahmat Tuhan selalu baru. Iya, rahmat Tuhan selalu baru. Saya minta kembali sekali lagi dibacakan Ratapan pasal 3 tadi. Ratapan pasal 3. Ayat 22. Iya, ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Terus, tak habis-habisnya rahmatnya, iya, selalu baru tiap pagi, iya, besar kesetiaanmu. iya, iya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Ya, saya sangat senang dengan ayat ini. Dari ayat 22 dikatakan, ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tetapi Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru, rahmat yang baru. Dari sini kita melihat bahwasanya Tuhan itu sangat senang dengan hal-hal yang baru. Maka setiap pagi Dia memberikan hal yang baru. Ya kan? Bisa diikutin ini? Iya, perhatikan ayat 23.
selalu baru tiap pagi. Ya, selalu baru tiap pagi. Ya. Jadi Tuhan selalu memberikan yang baru setiap pagi, setiap hari. Maka saya katakan Tuhan senang dengan hal-hal yang baru. Ya. Tuhan senang dengan hal-hal yang baru. Ya. Kalau kita tidak mengalami hal-hal yang baru dalam hidup kita, hidup itu membosankan. Ya, itu membosankan. Kalau tidak ada hal-hal yang baru, ya, hidup itu begitu pahit rasanya. Kalau tidak ada hal-hal yang baru, walau hari ini kita sudah bahagia, sudah senang, tetapi besok hari tidak ada yang baru, rasa senang itu, rasa bahagia itu akan hilang. Ya. Tetapi ketika ada hal-hal yang baru, kebahagiaan itu akan terus-menerus makin meningkat. Maka dikatakan begini dari ayat 17. Kita naik dulu, ayat 17. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Iya. Aku lupa akan kebahagiaan. Nah ini, kalau tidak ada hal-hal yang baru, saudaraku, ya seseorang itu akan kehilangan sejahtera dan lupa bagaimana rasa bahagia yang pernah dialaminya. Ya. Saudara pernah bahagia? Pernah bahagia? Masih ingat kebahagiaan itu? Coba terjemahan bahasa sehari-hari ini. Ya, terjemahan bahasa sehari-hari, terjemahan bahasa masa kini ya. Ya, dari ayat 17. Ya. Telah lama aku tak merasa sejahtera. Sudah lupa aku bagaimana perasaan bahagia. Nah ini. Nah, ini kalau tidak ada hal-hal yang baru. Ya, dikatakan telah lama aku tak merasa sejahtera. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama saudara tidak sejahtera? Jemaah tahun baru dong. Sudah berapa lama saudara tidak sejahtera? Kan sakit begini kondisinya. Telah lama aku tak merasa. Saudara masih sejahtera? Jangan bohongi hatimu. Di tahun baru masih sejahtera? Amin. Bagian kedua, sudah lupa aku bagaimana perasaan? Masih bahagia? Jangan bohongi hati saudara. Masih bahagia? Ya. Masih ingat bagaimana rasanya bahagia? Orang kalau bahagia kan hatinya itu kayak taman bunga begitu. Ya, ada bunga anggrek, ada bunga melati, ada bunga mawar. Pokoknya segala bunga lah yang berbunga-bunga. Ya, hanya Galatia yang nggak ada di situ. Ya. Ini kalau tidak ada yang baru, ya sudah lupa aku bagaimana perasaan bahagia. Terus aku tak lagi mempunyai kemasyuran. Terus, harapan. Ya mulai kemasyurannya juga mulai merosot. Harapan kepada Tuhan sudah mulai hilang. Ya, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi memandang kepada Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ya. Bahkan terus ini makin pahit lagi, memikirkan pengembaraan dan kemalangan. Iya, terus. Bagaikan makan racun yang pahit. Iya, memikirkan pengembaraan dan iya, apa yang dipikirkannya? Hidupnya yang tidak menentu, bagaikan mengembara. Hidupnya yang tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga bagaikan mengembara. Itu pahit. Itu hidup yang pahit. Dalam nikah pun, kalau nikah itu tidak ada tujuannya, hanya menjalankan nikah saja, aktivitas saja. Dalam nikah itu nikah yang pahit. Ya, rasanya nikah itu nggak tahu mau dibawa kemana.
Apalagi kalau sempat suami dan istri tidak sejalan, tidak sevisi. Orang tua dengan anak bertentangan. Ini nikah mau dibawa kemana? Sehingga nikah itu bagaikan makan racun yang pahit. Kenapa? Karena dalam nikah itu tidak ada hal-hal yang baru. Tahun baru adalah rahmat baru. Sehingga ada pengharapan yang baru. Tetapi kalau tidak ada hal yang baru, tidak mengalami rahmat Tuhan yang baru dalam hidupnya, ini yang akan dialami. Sejahteranya hilang, lupa bagaimana rasanya bahagia, karena sudah menderita terus, mengalami tekanan terus. Ya, hidup dalam pergumulan terus menerus, lupa bagaimana indahnya rasanya kebahagiaan. Ya, sampai-sampai hidup yang tidak punya tujuan bagaikan mengembara, seperti makan racun yang pahit. Terus menerus hal itu kupikirkan, ya, sehingga batinku tertekan. Ya, itu yang membebani pikirannya, sehingga pikirannya tertekan. Ya, maka orang kalau pikirannya tertekan, lupa dia bagaimana kebahagiaan. Janganlah tertekan di tahun baru ini. Ya. Walaupun saudara masih memiliki kue di rumah, kuemu tidak akan bisa membuat saudara bahagia. Bisa. Ya. Tidak akan bisa. Ya. Kebahagiaan itu adalah rahmat Tuhan. Amin. Ya. Ya. Ini kondisi orang tidak mengalami hal-hal yang baru. Maka dikatakan dalam ayat 21-nya, meskipun demikian, maka sekarang hidupku akan kuarahkan kepada Tuhan. Ya, ini setelah ayat 21 ini kehidupan yang betul-betul berbalik loh, 180 derajat. Dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ayat 21. Meskipun begitu harapanku bangkit kembali. Harapanku bangkit kembali. Iya, ketika aku mengingat hal ini. Iya, apa yang dia ingat? Iya, terus. Kasih Tuhan kekal abadi. Iya. Rahmatnya tak pernah habis. Iya. Selalu baru setiap pagi. Iya. Sungguh Tuhan setia sekali. Iya, ini yang membangkitkannya. Iya. Ketika ia berhasil melihat rahmat Tuhan yang tiada henti-hentinya, selalu baru setiap hari Tuhan melimpahkan rahmatnya kepada setiap orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan dalam ayatnya yang ke-24, Tuhan adalah hartaku, Tuhan bagianku, Tuhan yang menjadi tujuan hidupku. Ya, ketika tujuan kita jelas, maka ada harapan. Ketika pandangan kita jelas, ada harapan. Harapan itu yang membuat kita bersemangat. Haleluya. Iya. Jadi oleh sebab itu sekali lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, rahmat baru. Di tahun yang baru, Tuhan memberikan rahmat yang baru. Tuhan senang dengan hal-hal yang baru. Orang kalau tidak mengalami hal-hal yang baru dalam hidupnya, kondisinya seperti ratapan pasal yang ketiga tadi, dari ayat 17 sampai kepada ayatnya yang ke-21. Tetapi dalam ayat 21, ketika ia berhasil memandang kepada Tuhan, memandang kepada rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga ada harapan. Harapan itulah yang membangkitkan semangatnya. Apakah saudara mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh peratap ini? Selama tahun 2024 engkau tidak lagi merasakan sejahtera. Sudah lama tidak sejahtera.
Ya, sudah lupa tentang kebahagiaan. Tetapi lihatlah tahun 2025 ini adalah tahun rahmat Tuhan. Amin. Sehingga pengharapan kita dibangkitkan, dibangunkan kembali. Ya, dan pengharapan itu akan membuat kita bersemangat, bergairah. Orang kalau tidak memiliki pengharapan, saudaraku, tidak ada hal-hal yang baru dalam hidupnya, itu akan membuat dia lemah, membuat dia lesu. Orang-orang muda kalau tidak ada hal-hal yang baru dalam hidupnya, itu akan membuat orang-orang muda itu menjadi lemah. Kita Yesaya mencatat seperti ini. Orang-orang muda itu menjadi lelah dan lesu. Kenapa? Tidak ada yang baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, laksana Raja Wali, yang mengalami pembaharuan. Ketika ada pembaharuan, itu yang akan membuat dia bergairah. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-30 dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, Iya. dan teruna-teruna jatuh tersandung. Iya, ini orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Sampai jatuh tersantung. Ya. Kenapa? Karena tidak ada hal yang baru. Orang-orang muda kalau tidak mengalami hal-hal yang baru dalam hidupnya, itu akan menjadi lelah dan lesu. Tidak bergairah, tidak bersemangat. Ya. Tetapi kalau ada hal yang baru, ada satu pembaharuan, ini yang membuat kita bersemangat. Ini ayat 31-nya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Perhatikan, laksana mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru. Ya, kenapa demikian? Terus mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. ya, terus Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. ya, Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. ya, sampai digambarkan seperti Raja Wali. Kenal Raja Wali? Burung Raja Wali? Ya, sama itu dengan burung nasar, sama itu dengan elang. Ya, biasanya burung Raja Wali ini kalau sudah tua itu bulunya akan kusam, paruhnya itu juga menjadi keras. Seperti itu juga dengan cakarnya. Biasanya burung Raja Wali itu kalau sudah tua, dia akan naik ke atas gunung batu, lalu dia di sana berpuasa sampai seluruh bulu-bulunya itu rontok. Lalu paruhnya itu dia akan patok itu ke gunung batu sampai hancur. Demikian juga paruh cakarnya. Setelah itu nanti tumbuh yang baru. Ya, tumbuh yang baru. Itu bulunya dicabut semua itu sama burung, sampai betul-betul gundul. Setelah itu tumbuh yang baru, bulu yang baru. Ya, tumbuh paruh yang baru, tumbuh cakar yang baru. Setelah itu dia nanti akan terbang dengan kekuatan yang baru. Ya, begitu burung Raja Wali. Kalau saudara nanti boleh pelajari, silakan pelajari, baik melalui apa namanya itu, ya Google ya, YouTube ya. Ya, saudara nanti boleh lihat. Ya, begitu prosesnya. Itu namanya peremajaan. Ya. Jadi kalau bulu-bulunya yang sudah tua itu dia tidak cabut, sehingga tumbuh lagi yang baru, dengan bulu yang baru, dengan sayap yang baru, dia akan terbang melambung tinggi. Jadi digambarkan seperti itu. Orang yang mengalami pembaharuan itu, yang mengalami hal-hal yang baru dalam hidupnya, itu akan membuat dia bersemangat. Tetapi orang yang tidak mengalami hal-hal yang baru dalam hidupnya, itu akan membuat dia lesu dan lelah, jenuh.
Tadi di awal saya sampaikan, Tuhan pun senang dengan hal-hal yang baru. Jangan pikir Tuhan itu nggak senang dengan hal-hal yang baru. Tuhan justru senang dengan hal-hal yang baru. Mazmur 96 ayat 1 mencatat seperti ini. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Ya. Jadi bukan hanya lagu lama terus. Harus ada lagu baru. Ya. Mana Mazmur ini? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ya. Nggak salah kita menyanyikan lagu yang lama, nggak salah, sesuai dengan suasananya. Ya, tetapi ingat, Tuhan senang dengan hal-hal yang baru loh. Ya. Tuhan senang dengan nyanyian yang baru. Tadi ratapan pasal yang ketiga kita melihat, ya, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, tetapi dikatakan selalu baru setiap pagi. Ya. Jadi Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru. Itu menunjukkan bahwasanya Tuhan itu senang dengan hal-hal yang baru. Tuhan ingin nyanyian yang baru. Tuhan ingin memberikan rahmat-Nya yang baru. Ya. Selalu. Kalau dalam Kisah Para Rasul pasal 17 dikatakan Tuhan memberikan musim-musim. Ada kalanya diberikan musim ini, ya. Ada kalanya musim dingin, ada musim panas. Ada kalanya Tuhan memberikan kejayaan, ada kalanya Tuhan memberikan kejatuhan. Ya, ada kalanya Tuhan memberikan kekayaan, ada kalanya Tuhan memberikan kekurangan. Ya. Apa tujuannya? Supaya manusia itu mencari Tuhan. Supaya manusia itu merindukan Tuhan. Ya. Tetapi lebih lagi, sekali lagi saudaraku, Tuhan selalu memberikan hal yang baru, senang dengan yang baru. Sampai nanti pada puncaknya, dalam Wahyu pasal 21 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-6, Tuhan berkata seperti ini, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Aku jadikan langit yang baru, aku jadikan bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru. Ya. Maka dari ayat 5-nya saja, ayat 5. Iya. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, iya. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Iya, terus. Dan firman-Nya, iya, tuliskanlah, iya, karena segala perkataan ini adalah tepat dan iya, perkataan ini tepat dan benar. Lihat aku jadikan semua baru, kata Tuhan. Ya. Dari sini kita melihat Tuhan itu sangat senang dengan hal-hal yang baru. Maka jangan pertahankan hal-hal yang lama. Haleluya. Tuhan memberikan rahmat-Nya yang baru. Tuhan mau menjadikan segala sesuatunya baru. Ya, Tuhan tidak ingin kita tetap di dalam pergumulan. Ya, tetapi Tuhan mau memberikan kepada kita hal-hal yang baru yang membawa kita terus meningkat. Kalau dalam kitab Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat 19, sampai di padang gurun pun Tuhan membuat sesuatu yang baru. Apa yang Tuhan buat di padang gurun? Mata air. Ya, mata air yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak biasa menjadi sesuatu yang biasa. Ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Terus? Dan janganlah perhatikan
membagikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, terus. Lihat, Lihat. aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Ya. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, ini. Jadi jangan hanya fokus kepada hal yang lama. Jangan hanya fokus kepada persoalanmu. Jangan hanya fokus pada pergumulanmu. Tetapi lihat Tuhan membuat sesuatu yang baru. Ya. Dikatakan begini, ya, sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Ya. Ini kan hal yang aneh. Ya, membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Ini kan hal yang aneh. Seperti yang tidak mungkin dalam pikiran manusia, logika manusia. Tetapi itulah Tuhan kita. Ya, Tuhan itu senang dengan hal-hal yang baru. Dan saya percaya kita pun pasti suka yang baru. Hanya bagaimana supaya yang baru itu bisa terjadi. Kan begitu toh? Saudara suka yang baru? Saya percaya kita semua suka yang baru. Maunya kalau ada model-model yang baru. Ya, jangan hanya begitu saja. Ya, mulai lahir, mulai rambutnya begitu saja. Poni selamat datang terus. Ya. Ada hal yang baru. Ada model poni yang baru. Ya. Senang? Senang. Ya. Ada model-model baru. Ada barang-barang yang baru. Ya. Walaupun puisi saudara, Natal bukan baju baru, Natal bukan sepatu baru, Natal bukan tas baru, tetapi Natal adalah hati yang baru. Tetap ada yang baru. Enggak baju, minimal hati. Ya. Karena kita pun sedang hal-hal yang baru. Ya. Maunya pilih pun pilih yang baru kan? Kalau saudara nonton film itu aja. Ya udah pun dari dulu ini Ipin Upin cerita tentang ini. Ya, kampung durian runtuh. Ya, ini saja, nggak ada yang baru. Saudara bosan. Ya, saudara bosan. Dalam hubungan pun kalau nggak ada yang baru, bosan. Ya. Saya katakan hubungan ini bukan hanya hubungan muda-mudi, tidak. Ya, tidak, saudaraku. Ya, termasuk hubungan dalam nikah. Dalam nikah pun kalau tidak ada hal-hal yang baru, bosan. Suami bosan lihat istri, istri pun bosan lihat suami. Tetapi karena ada hal-hal yang baru, ya, sudah sekian tahun, sudah berpuluh tahun, ya, pasangannya tiap ulang tahun gitu saja. Tapi tahun ini ada hal yang baru, ya, ada kejutan, ya, sampai yang ulang tahun pun betul-betul 3 kali terkejutnya, ya, sehingga hubungan itu makin mantap. Kalau udah ada yang baru, ya, jadi ada hal-hal yang baru. Dalam hubungan pun kalau udah ada yang baru, saudara, itu hubungan membosankan, jenuh. Ya. Baik dalam nikah, baik dalam pertemanan. Ya, karena adanya hal-hal yang baru, ada surprise. Ya, itu akan membuat kita bergairah, bersemangat. Betul? Ya. Hubungan orang tua dengan anak, ada hal-hal yang baru. Ada perkembangannya. Ya.
Kalau saudara melihat anak saudara mengalami perkembangan, contohnya dari bayi, ada perkembangannya yang terus kita lihat, kita senang. Ya, karena ada hal-hal yang baru. Ya, coba tidak ada hal yang baru. Mulai dari umur 9 bulan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak ada yang perkembangannya. Ya, bilang makan mamam, bilang minum mamam, ya, bilang bapak mamam, ya, mama mamam, tidak ada perkembangannya, bosan. Otonio. Nah, udah 4 tahun pun mamam, kan begitu, ya. Tetapi kalau ada perkembangannya, ya. Sudah tahu bilang bapak, ya, papi, mami, ya, nenek, engkong, ya, ada perkembangannya. Jadi ada hal-hal yang baru, baik dalam bahasanya, pengertiannya, ya, itu akan membuat kita bergairah, bersemangat. Orang tua pun senang lihat anaknya. Karena ada hal-hal yang baru. Sekali lagi, saya percaya kita semua senang dengan hal yang baru. Baik model-model yang baru, barang-barang yang baru, hubungan yang baru, ya, termasuk tantangan-tantangan yang baru. Tantangan-tantangan yang baru. Ya. Kalau ada tantangan-tantangan yang baru, itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baru. Ya. Saudara senang tempat-tempat yang baru. Loh, senang tempat-tempat yang baru. Kalau ada tempat-tempat yang baru kan saudara kejar. Ya toh? Samanya airnya, air lautnya Tanjung Uncang dengan Jalan Barelang, dengan air di Bengkong, samanya itu. Ya, sama-sama asinnya air lautnya. Ya. Tetapi kenapa saudara kejar sampai ke Jalan Barelang, sampai ke ujung, sampai ke titik nol? Saudara ingin sesuatu yang baru. Ya. Kenapa saudara kejar sampai ke Batu Ampar, sampai ke Bengkong? Ya. Sampai ke Bengkong laut, bila perlu ada lagi lewat laut, karena sesuatu yang baru. Ya, kalau saudara mau airnya, samanya itu dengan air di Tanjung Uncang, air laut Tanjung Uncang, sama-sama manis. Ya, tetapi suasananya, ya. Ini suasana baru, ini keadaan baru. Sama. Ya. Samanya waterpark di sini dengan waterpark di sana. Sama-sama air. Hanya bedanya di sini biru, di sana pink. Yang biru saudara sudah terbiasa, sekarang mau merasakan yang pink. Sama. Sama-sama membersih lusuh. Ya. Tetapi karena kita manusia ini, ya, yang juga memiliki sifat dari Allah, ingin hal-hal yang baru, maka selalu ingin mencari yang baru. Haleluya. Haleluya. Iya. Manusia pun selalu ingin hal-hal yang baru. Baik barang-barang yang baru, suasana yang baru, hubungan yang baru, tantangan yang baru, tempat-tempat yang baru, termasuk menu yang baru. Suka menu yang baru? Loh, saudara suka menu yang baru? Sama-sama ikan terinya, tetapi cara masaknya beda. Sama-sama ayamnya, ayam goreng.
Ya, hanya ini ayamnya digoreng, setelah digoreng disambal. Ya, sementara yang ini ayamnya digoreng, sambalnya di luar. Supaya lebih keren, digeprek. Ya, dibuatlah namanya ayam. Padahal samanya dengan yang di rumah. Ya, hanya yang di rumah tidak. Ya, sama-sama ayam. Ya, mungkin ayam yang di rumah itu masih lebih mantap itu. Ya, karena ini itu langsung dipotong. Ya, kalau yang di sini mungkin sudah mati duluan sebelum dipotong. Ya, tetapi karena digeprek, lalu dibuat pamfletnya di situ, ayam. Ya, saudara kejar itu, kenapa? Baru. Ya, baru. Sama-sama ayam geprek. Ini jual ayam geprek, ini jual ayam geprek. Ya, ini jual ayam geprek, di depannya itu dorsemer. Sedangkan di sini jual ayam geprek, di sini ada lampu-lampunya, ada lampu pink, ada lampu warna biru, warna hijau. Saudara ingin yang baru. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya juga ingin hal-hal yang baru. Sama seperti Tuhan juga ingin hal-hal yang baru. Ya. Oleh sebab itulah Tuhan inginkan supaya kita memiliki kreatif dan inovatif. Saya selalu menyampaikan, jadilah manusia yang kreatif dan inovatif. Ya, selalu menginginkan dan menciptakan suasana yang baru. Apa tujuan? Supaya kita bersemangat, bergairah. Kalau di tahun yang baru ini kita tidak mengalami hal-hal yang baru, tidak menciptakan hal-hal yang baru, kita akan kehilangan semangat. Ya, kita akan kehilangan gairah. Maka kita pengkhotbah mencatat seperti ini. Ya, dalam pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-9, tidak ada di dunia ini yang baru. Semua sudah ada. Ya, ini ayat bukan membuat kita lemah, tidak. Ya, coba ayat 9 dulu sebentar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Terus. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Ya. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ini ayat bukan membuat kita supaya lemah. Ya. Oh, berarti nggak ada yang baru. Ngapain kita cerita tentang yang baru? Bukan begitu. Tetapi justru ini menyadarkan kita bahwasanya seringkali manusia itu tidak mampu membuat sesuatu yang baru atau suasana yang baru. Kenapa, saudaraku? Contohnya di awal tahun seperti ini, begitu bersemangat. Ya, tahun baru, hati baru, semangat baru. Berapa lama itu yang baru itu? Apakah bulan Februari masih semangat baru? Ya, mungkin masih ada sedikit lagi. Apakah Maret ya masih memiliki semangat baru? April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Ya. Apakah semangat yang baru itu, gairah itu masih tetap terpelihara sampai akhir tahun? Atau di awal tahun seperti semangat baru, memiliki visi yang baru. Ya. Tapi bulan 3, bulan Maret sudah hilang visinya. Nanti di akhir tahun, pulihkanlah, pulihkan lagi. Januari, visi baru. Ya. Februari masih ada sedikit lagi. Maret hilang visi. April lenyap visi. Ya. Juni, Juli, Agustus sudah kehilangan visi. Akhir tahun pulihkan lagi. Januari visi. Maka dikatakan tidak ada yang baru. Karena hanya pulihkanlah. Pulihkanlah. Tidak ada yang baru. Tetapi ini menyadarkan kita. Ya.
supaya kita betul-betul sama seperti Tuhan, yang kreatif dan inovatif. Apa yang dimaksud dengan kreatif? Kreatif itu adalah sesuatu yang dapat menciptakan hal-hal yang baru melalui imajinasinya, yang walaupun nanti untuk mengerjakannya bukan dia, tetapi dia memiliki imajinasi untuk mencipta, ya, untuk membuat sesuatu yang baru, yang berbeda dengan apa yang sudah ada. Ya, contohnya ini infokus kita ini. Ya, orang yang kreatif dia bisa membuat yang seperti ini, tetapi bukan infokus, tetapi dia bisa membuat sesuatu untuk menampilkan. Ya, itu yang namanya kreatif. Jadi tidak sama seperti ini, ya, tetapi berbeda, atau menghubungkan sesuatu yang berbeda tetapi menjadi indah. Ya, ini pohonnya pohon durian, sebelah rantingnya berbuah durian, sebelah mangga. Nah, itu kreatif. Ya, ini pohon, ini bunga, sebelah ini bunganya warna merah, sebelah kemari warna putih. Itu kreatif. Kalau inovatif itu lebih condong kepada perbuatan nyata, tindakan nyata. Ya, dia bisa mengubah yang ada itu menjadi sesuatu yang baru, yang lebih indah. Itu namanya inovatif. Contohnya ini sudah ada toh? Lihat bunga ini. Ini sudah ada. Orang yang inovatif, dia bisa mengubah ini, merombak ini sesuai dengan suasana. Suasana tahun baru gimana? Ya, bisa rombak ini. Suasana Natal gimana? Suasana Paskah gimana? Yang sudah ada ini dia bisa rombak menjadi sesuatu yang baru. Itu namanya inovatif. Ya, orang kalau inovatif ini sudah ada ruangan, ini sudah dihias. Orang yang inovatif dia bisa merombak ini, mengubah ini yang sudah ada ini menjadi lebih indah, kelihatan baru. Itu inovatif. Pelayanan ini sudah ada, tetapi dia akan rombak itu, dia ciptakan itu menjadi sesuatu yang baru, yang membuat bersemangat, bergairah. Itu inovatif. Baik di pelayanan sekolah minggu, di komsel-komsel, pelayanan pemuda. Ya, dia buat suasana yang baru. Ya. Bisa ditangkap? Ya. Tuhan ingin hal-hal yang baru. Tuhan ingin hubungan yang baru. Ya. Tuhan ingin suasana yang baru. Maka Tuhan pun menginginkan kita supaya kita juga selalu menginginkan dan menciptakan, melakukan hal-hal yang baru. Menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang inovatif. Orang yang kreatif itu memiliki imajinasi, selalu memikirkan bagaimana menciptakan sesuatu yang baru. Demikian juga dengan orang-orang yang inovatif. Sudah ada, tetapi bagaimana supaya suasananya itu betul-betul suasana baru. Lebih bersemangat lagi, lebih bergairah lagi. Coba kalau itu tercipta di komsel-komsel saudara, ya, maka suasana di komsel itu akan berbeda dengan hari-hari sebelumnya, dan akan terus mengalami perkembangan, peningkatan. Haleluya. Ya, demikian juga orang-orang muda, ya, di pelayanan orang-orang muda, di ibadah kaum muda, ya, di suasana komunitas-komunitas,
Ya, baik anak-anak Tambodi, ada sesuatu hal-hal yang baru. Ya. Itu yang akan membuat kita nanti bersemangat, bergairah. Saya pun sangat senang dengan hal-hal yang baru. Selalu memikirkan bagaimana supaya sesuatu itu menjadi baru. Saya bersyukur juga saudara, ya, jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang juga ikut memikirkan. Ya, kadangkala ya saudara berkata, Pak, bagaimana kalau ini kita buat seperti ini, kita buat ini seperti ini. Ya saya sangat senang. Saya terbuka terhadap hal-hal yang baru, terhadap perkembangan. Sangat-sangat terbuka. Apalagi itu untuk kemajuan. Silakan. Ya, mari kita lakukan bersama-sama demi perkembangan, demi kemajuan, supaya Tuhan pun dimuliakan. Amin. Ya, saudara yang terkasih, jangan puas dengan apa yang sudah ada. Ya, ya, kami pun kalau hanya puas ruangan kita, gereja kita hanya sebatas di sini saja dan begini kondisinya, ya, kita tidak akan berkembang. Ya. Tetapi walaupun dengan iman kita bergerak, kita berjalan, kita melangkah, kita berbuat, tetapi karena ada kerinduan hal-hal yang baru, Tuhan akan bekerja. Haleluya. Ya. Maka mari saudaraku, ya, miliki hal-hal yang baru. Jadilah menjadi orang-orang yang kreatif. Jadi menjadi orang-orang yang inovatif. Supaya kita tetap bergairah dalam Tuhan. Sedikit lagi saya kutip 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 coba. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Iya. melainkan yang tak kelihatan. Terus. Karena yang kelihatan adalah sementara, Iya. sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya, terus. Karena kami tahu bahwa jika memang tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Coba 2 Korintus 4 ayat berapa itu? 16 ya? 16. Demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, Iya. tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, Iya. namun manusia batin yang kami dibaharui dari sehari ke Iya, sehari. tubuh kami ini merosot, makin lemah. Tetapi hati kami, batinia kami mengalami hal yang baru. Itu toh maksudnya? Iya. Fisik kami ini makin lemah, rentan dengan penyakit. Tetapi roh kami, batin kami mengalami hal yang baru. Ya, hal yang baru inilah yang akan membuat bersemangat. Coba terus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. nah, Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. sampai dikatakan begini, ya, penderitaan yang kami alami itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima. Iya. Jadi walaupun kami melewati penderitaan, tetapi karena batin kami dibaharui, kami bersemangat. Kami diberi kekuatan, kami diberi kemampuan melewati penderitaan itu untuk menggapai kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya. Atau kita lihat dulu terjemahan firman Allah yang hidup sebentar. Terjemahan firman Allah yang hidup dari ayat 16. Ayat 16. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Ya. Walaupun keadaan tubuh kami makin merosot, kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Makin bertambah, dibaharui, walaupun tubuh kami merosot terus. Lagi pula kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa. Ya. Tidak akan berlangsung. Ya. Nah, penderitaan kami tidak seberapa, tidak akan berlangsung lama terus. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Iya. Haleluya. Iya. Masa sulit yang kami alami ini hanya pendek saja.
dibandingkan berkat yang berkelimpahan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Ya, tetapi pandangan ini, pemikiran ini kan lahir karena kita sudah mengalami pembaharuan. Hati yang baru, batin yang dibaharui. Coba terus. 18 Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, iya, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. terus, Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga, iya, yang belum kami lihat. iya, iya. Sampai harapannya ke sorga, langit baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Ya, harapannya ke sana. Ya, yang walaupun melewati banyak kesulitan, melewati banyak pergumulan, tetapi pengalaman-pengalaman yang baru, hal-hal yang baru itu akan membuat kita bergairah dan mampu melewati semuanya itu untuk mencapai pengharapan kita, kota Yerusalem baru. Haleluya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun baru adalah tahun rahmat Tuhan, di mana Tuhan memberikan rahmatnya yang baru setiap hari, supaya kita mempergunakan waktu, mengisi waktu-waktu ini dengan baik. Hargai rahmat Tuhan, pergunakan rahmat Tuhan, supaya kita betul-betul ya mengalami hal-hal yang baru dalam hidup kita, yang membangkitkan gairah semangat kita untuk mengarahkan pengharapan kita ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus.